Timnas Indonesia saat ini berada di sebuah fase krusial yang akan sangat menentukan arah perjalanan sepak bola nasional dalam beberapa tahun ke depan. Di satu sisi, optimisme publik meningkat seiring performa yang kian kompetitif di level Asia. Di sisi lain, tekanan dan ekspektasi publik juga semakin besar, menempatkan tim nasional pada persimpangan jalan yang tidak mudah untuk dilalui. Setiap keputusan yang diambil, baik oleh federasi, pelatih, maupun para pemain, berpotensi membawa dampak jangka panjang yang tidak hanya memengaruhi hasil pertandingan, tetapi juga fondasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan signifikan. Permainan yang lebih terorganisasi, mental bertanding yang lebih kuat, serta keberanian menghadapi tim-tim besar Asia menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penggembira. Hasil-hasil positif di berbagai ajang internasional membuat nama Indonesia mulai diperhitungkan. Namun, di balik capaian tersebut, tersimpan tantangan besar yang menuntut kebijakan matang dan keberanian mengambil risiko. Salah satu titik persimpangan paling nyata adalah soal arah pembangunan tim. Timnas Indonesia dihadapkan pada pilihan antara mengejar hasil instan atau membangun fondasi jangka panjang. Mengejar hasil cepat tentu menggoda, terutama di tengah euforia publik dan tuntutan prestasi. Namun, pendekatan ini memiliki risiko jika tidak dibarengi dengan sistem pembinaan yang kuat. Sebaliknya, pembangunan jangka panjang membutuhkan kesabaran ekstra, sementara publik kerap menuntut hasil nyata dalam waktu singkat. Dilema inilah yang kini membayangi langkah timnas Indonesia. Aspek generasi pemain juga menjadi isu penting. Timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain senior yang berpengalaman dan masih menjadi tulang punggung tim. Keberadaan mereka memberikan stabilitas dan ketenangan dalam pertandingan besar. Namun, ketergantungan berlebihan pada pemain tertentu bisa menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan generasi yang berjalan mulus. Pemain muda memang mulai bermunculan dan menunjukkan potensi besar, tetapi proses transisi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Kesalahan dalam mengatur generasi bisa membuat tim kehilangan keseimbangan antara pengalaman dan energi muda. Pilihan strategi dan filosofi bermain juga menjadi bagian dari persimpangan jalan ini. Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan dalam hal taktik dan disiplin permainan. Namun, konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah. Ada momen ketika tim tampil solid dan percaya diri, tetapi di kesempatan lain terlihat kehilangan fokus. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang identitas permainan yang ingin dibangun. Apakah timnas Indonesia ingin dikenal sebagai tim yang mengandalkan permainan cepat dan agresif, atau lebih pragmatis dengan fokus pada efektivitas dan hasil akhir? Kejelasan filosofi akan sangat menentukan arah pembinaan pemain di semua level. Tekanan dari publik dan media turut memperumit situasi. Antusiasme masyarakat terhadap timnas Indonesia memang luar biasa, tetapi ekspektasi yang terlalu tinggi terkadang berubah menjadi beban bagi pemain. Setiap kekalahan atau hasil kurang memuaskan seringkali langsung direspons dengan kritik tajam. Dalam kondisi seperti ini, mental pemain dan pelatih diuji. Kemampuan untuk tetap fokus pada rencana jangka panjang di tengah sorotan publik menjadi kunci agar tim tidak terjebak pada keputusan emosional. Peran Federasi Sepak Bola Nasional menjadi sangat vital di titik ini. Kebijakan yang diambil harus selaras antara tim nasional senior, kelompok usia, dan kompetisi domestik. Tanpa sinergi yang kuat, upaya membangun tim yang berkelanjutan akan sulit terwujud. Kompetisi liga harus mampu menjadi pemasok utama talenta berkualitas bagi tim nasional. Jika liga tidak kompetitif atau tidak memberikan ruang cukup bagi pemain muda, maka generasi akan berjalan tersendat. Di sisi lain, peluang yang dimiliki timnas Indonesia saat ini tidak bisa dianggap remeh. Peningkatan kualitas pemain, baik yang bermain di dalam negeri maupun luar negeri, memberikan variasi pilihan bagi pelatih. Pengalaman menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia juga menjadi modal berharga untuk meningkatkan mental bertanding. Jika dimanfaatkan dengan tepat, momentum ini bisa menjadi titik awal bagi Indonesia untuk naik kelas secara konsisten. Namun, setiap momentum selalu datang dengan risiko. Salah langkah dalam mengambil keputusan bisa membuat tim kembali terjebak dalam siklus ketidakstabilan yang selama ini kerap terjadi. Sejarah sepak bola Indonesia menunjukkan bahwa euforia seringkali tidak diikuti dengan perencanaan matang.
Oleh karena itu, kehati-hatian dan konsistensi menjadi kata kunci di persimpangan jalan ini. Pilihan sulit juga menyangkut keberanian melakukan evaluasi objektif. Evaluasi bukan sekadar mencari kambing hitam saat hasil tidak sesuai harapan, tetapi benar-benar melihat apa yang perlu diperbaiki. Baik pemain, pelatih, maupun sistem harus dievaluasi secara menyeluruh. Tanpa evaluasi yang jujur dan berkelanjutan, perkembangan yang sudah dicapai bisa berhenti di tengah jalan. Pada akhirnya, Timnas Indonesia berada pada momen penentuan yang akan membentuk masa depannya. Jalan yang dipilih hari ini akan memengaruhi pencapaian di tahun-tahun mendatang. Apakah Indonesia mampu menjaga momentum dan melangkah maju dengan perencanaan matang, atau justru kembali terjebak dalam keputusan jangka pendek yang mengorbankan masa depan? Publik tentu berharap pilihan yang diambil adalah yang terbaik, bukan hanya demi kemenangan sesaat, tetapi demi kemajuan sepak bola Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain faktor teknis dan kebijakan federasi, persimpangan jalan yang dihadapi Timnas Indonesia juga berkaitan erat dengan budaya sepak bola yang sedang dibangun. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya profesionalisme mulai tumbuh. Pemain semakin memahami tuntutan disiplin, gaya hidup, dan tanggung jawab sebagai pesepak bola internasional. Namun, perubahan budaya tidak bisa terjadi secara instan. Dibutuhkan konsistensi dan keteladanan dari semua pihak agar standar profesional ini benar-benar mengakar, bukan sekadar slogan sesaat. Lingkungan kompetisi domestik juga memiliki peran besar dalam menentukan arah Timnas Indonesia. Liga yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan akan menjadi fondasi utama kekuatan tim nasional. Ketika klub-klub mampu mengembangkan pemain dengan baik, memberikan menit bermain yang cukup, serta menjaga kualitas kompetisi, maka tim nasional akan menuai hasilnya. Sebaliknya, jika liga masih diwarnai inkonsistensi, maka tim nasional akan terus menghadapi kesenjangan kualitas di level internasional. Kepercayaan terhadap proses menjadi ujian terbesar di fase ini. Publik Indonesia dikenal sangat mencintai sepak bola, tetapi juga dikenal tidak sabar. Setiap proyek jangka panjang selalu diuji oleh hasil jangka pendek. Padahal, sepak bola modern menuntut proses yang berkelanjutan dan terukur. Negara-negara yang kini menjadi kekuatan Asia dan dunia tidak membangun prestasi dalam satu atau dua turnamen, melainkan melalui perencanaan panjang yang dijalankan secara konsisten meski sempat menuai kritik. Timnas Indonesia juga dihadapkan pada tantangan menjaga identitas di tengah perubahan. Adaptasi terhadap perkembangan sepak bola modern memang penting, tetapi kehilangan jati diri bisa menjadi masalah baru. Menemukan keseimbangan antara karakter khas permainan Indonesia dengan tuntutan taktik modern menjadi pekerjaan besar. Identitas inilah yang nantinya akan membedakan Indonesia dari negara lain, sekaligus menjadi kekuatan mental saat menghadapi lawan yang lebih mapan. Dukungan supporter tetap menjadi kekuatan utama Timnas Indonesia.